Shalom Bapak Ibu, Saudara jemaat sekalian yang mengikuti ibadah ini dari kediaman masing-masing. Kita bersyukur bahwa kita sudah berada di penghujung tahun ini. Tanpa terasa kita akan memasuki tahun yang baru. Tentu saja kalau kita masih ada sampai saat ini, itu semata karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Mari kita bersama-sama kita akan beribadah, kita mau memuji, menaikkan syukur kita pada Tuhan. Kita naikkan pujian Allah Bapa di sorga. Bapa di surga yang kami sangat cinta, Allah kuasa dan perkasa, Maha Kudus mulia. Kami datang naikkan pujian ini sekali lagi, Allah Bapa di surga. Allah Bapa di surga yang kami sangat cinta, Allah kuasa dan perkasa, Maha Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami boleh berada di penghujung tahun ini. Kami boleh menikmati
segala suka, segala berkat dan anugerah-Mu di sepanjang tahun 2021. Dan kalau kami juga boleh melewati masa-masa kedukaan ataupun berbagai masalah, kami bersyukur atas anugerah dan penyertaan Tuhan pada kami, sehingga pada saat ini kami masih boleh beribadah kepadamu. Biarlah ibadah ini boleh semakin mengharumkan nama-Mu. Biarlah Engkau yang boleh bertahta di atas segala pujian kami. Terpujilah Engkau, Allah Bapa di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita kembali menaikkan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan. Sungguh besar Allahku. Tuhan
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tenang teduh, kita mempersiapkan hati kita bila Tuhan berfirman melalui hamba-Nya. Kurindu sabdamu. Kurindu sabdamu, kurindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus di rumah masing-masing, kita akan berdoa untuk mendengarkan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur di penghujung tahun 2021 ini, kami boleh mengakhirinya dalam ibadah akhir tahun melalui perenungan firman Tuhan. Kami boleh diteguhkan dan diteduhkan. Biarlah kami boleh siap masuk ke tahun yang baru 2022 dengan pertolongan yang daripada Tuhan, dengan bekal firman Tuhan yang kami dengar malam ini. Berbicaralah Bapa pada setiap kami, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga di rumah masing-masing, untuk boleh mendapatkan lawatan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat-Mu. Simpan ia di belakang salib-Mu, agar Engkau saja yang boleh nyata dalam kemuliaan-Mu, dan Engkau yang dipermuliakan. Roh Kudus menuntun dan memimpin kami masuk dalam kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perenungan malam akhir tahun ini bertemakan Pujilah Tuhan, Pencipta, Raja dan Penyelamat umat-Nya. Dan firman Tuhan terambil dari Mazmur 148 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Ayat-ayat yang indah, dan kita akan mendengarkannya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian
firman Tuhan dari Mazmur 148. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala makhluknya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah, semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai taruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpannya serta yang melakukannya dalam kehidupannya sehari lepas sehari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, menjelang meninggalkan tahun 2021 dan menyambut tahun yang baru, tahun 2022. Pastinya dalam menjalani kehidupan di tahun 2021, ada banyak pengalaman, baik itu pengalaman yang baik ataupun buruk telah kita alami. Mana yang lebih banyak, Bapak Ibu? Pengalaman baiknya atau buruknya? Pengalaman manisnya atau pengalaman pahitnya? Pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman yang enggak enak? Sepertinya di masa pandemi COVID-19 ini, dan kita ada di tahun yang kedua yang kita lewati, jawabannya tentunya lebih banyak hal-hal yang buruk atau hal-hal yang enggak enak kita alami. Ya, lebih banyak pengalaman pahitnya gegara COVID-19 ini. Kita mengalami kegagalan dalam bisnis atau usaha, kena PHK atau dirumahkan oleh perusahaan di mana kita bekerja, atau mengalami pengurangan gaji sehingga mempengaruhi ekonomi keluarga. Belum lagi Bapak Ibu saudara-saudara, bila ada anggota keluarga kita yang meninggal karena terpapar virus ini, menimbulkan kesedihan yang mendalam hingga sampai saat ini. Dan banyak lagi peristiwa pahit di masa pandemi ini. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, kita bersyukur sampai pada malam ini, di penghujung tahun ini, kita masih diberikan nafas kehidupan, diberikan kemampuan untuk melewati tahun 2021 dan diizinkan jika Tuhan kehendaki untuk memasuki tahun 2022 yang tinggal beberapa jam lagi. Haleluya. Semua ini adalah kasih karunia Allah. Kita bisa melewati tahun 2021 dan sebentar lagi memasuki tahun 2022. Adalah karena anugerahnya, sekali lagi saya katakan saudara. Amin saudara. Sebab itu kita patut bersyukur dan pantas memuji Allah sebagaimana perenungan akhir tahun 2021 ini melalui Mazmur 148 mengajak kita untuk memuji Tuhan,
pencipta, raja, dan penyelamat umatnya. Sebagaimana tema malam akhir tahun ini. Jemaat Gereja Kristus Jembatan Hitam, pusat maupun pos Cengklong yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada sebuah lagu rohani jadul. Ya, saya katakan jadul karena sudah lama yang kita kenal, atau mungkin karena sudah lamanya kita sudah melupakannya. Lagunya seperti ini. Kita dengarkan. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Enaknya kalau kita bisa nyanyikan bersama lagi, saudara, tentunya ya. Karena memang lagu ini merupakan pujian dari Mazmur 148 yang mengajak, atau lebih tepatnya mengundang langit dan bumi untuk memuji Tuhan. Demikian juga memanggil, mengajak dan mengundang saudara dan saya untuk memuji Tuhan bersama seluruh ciptaan Tuhan, baik yang di langit maupun yang di bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Mazmur 148 merupakan mazmur pujian yang kolosal, sebab semua ciptaan diundang untuk memuji Tuhan. Di sini kita mendapati ada dua kelompok ciptaan yang diundang untuk memuji. Yang pertama, pada ayat 1 sampai 4, kelompok ciptaan yang di langit. Pada ayat 1 dikatakan, haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Frasa pujilah Tuhan di sorga, maksudnya saudara, pujilah Tuhan dari sorga. Bait pertama ini adalah suatu panggilan atau ajakan atau undangan kepada seluruh ciptaan yang ada di atas langit untuk memuji Tuhan dari sorga atau dari langit. Karena pada ayat yang kedua katakan, pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Ayat 3, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang. Dan ayat yang keempat, pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Yang kedua, pada ayat 7 sampai yang ke-12, kelompok ciptaan yang di bumi diajak juga untuk memuji Tuhan. Seperti pada ayat yang 7, pujilah Tuhan di bumi. Setelah menyampaikan ajakan dan undangan kepada seluruh ciptaan di atas langit untuk memuji Tuhan, pemazmur berpaling kepada ciptaan yang di bumi atau di bawah langit. Semuanya dipanggil, diajak, diundang untuk memuji nama Tuhan dari bumi. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini pada ayat 7 sampai 10, pemazmur memanggil secara berpasangan. Perhatikan ayat 7, pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Ayat 8, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Pada ayat 9 pasangannya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Yang lebih menarik lagi saudara adalah ajakan kepada manusia untuk memuji Tuhan. Barulah kita melihatnya di pada ayat yang ke-11 sampai yang ke-12.
Manusia disebut paling akhir dalam daftar panggilan atau undangan untuk memuji Tuhan. Alasannya adalah karena sesuai dengan teologi penciptaan, saudara. Menurut kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 hingga pasal 2 ayat yang keempat. Sana kita melihat urutan manusia diciptakan pada paling akhir. Ayat 11 katakan, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Dan ayat 12-nya, hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda. Bapak, Ibu dan saudaraku, di sini tidak ada perbedaan antara penguasa dan rakyat, laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Semuanya adalah ciptaan Tuhan dan di hadapan Tuhan semuanya mempunyai panggilan dasar yang sama, yaitu memuji Tuhan. Bahkan dalam memuji Tuhan tidak membedakan antara manusia dan ciptaan-ciptaan yang bukan manusia. Semuanya sama dalam memuji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya diundang memuji Allah dengan alasan yang kuat dan tak terbantahkan. Sebab yang pertama, Dia Allah pencipta. Karena Tuhan itu agung dalam karyanya, pada ayat yang kelima dikatakan, baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Pada ayat yang kelima dan keenam, ada 3 perbuatan penciptaan yang dikerjakan Tuhan secara mengagumkan. Yang pertama, memberi perintah, maka semuanya tercipta. Ayat 5, dan kita bisa bandingkan saudara dalam Mazmur 33 ayat 9. Di sana tertulis, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Yang kedua, perbuatan ajaib dari penciptaan ini mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Ayat 6a. Dan kita lagi dapat membandingkan pada Mazmur 89 ayat 37 hingga 38 ataupun dalam Mazmur 72 ayat 5 ayat 7 sampai 17. Saudara bisa membukanya dalam Alkitab saudara di rumah masing-masing. Dan perbuatan ketiga penciptaan yang mengagumkan adalah memberi ketetapan. Pada ayat yang ke-6b, yang tidak dapat dilanggar sehingga semuanya berjalan menurut hukumnya dan tidak ada kekacauan. Dan bagian ini kita bisa bandingkan dalam Mazmur 19 ayat 1 sampai 7 yang dihubungkan menarik saudara pada Mazmur 19 ini dengan Taurat Tuhan. Saya lihat pada ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Ayat-ayat yang indah kita dapatkan di sana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, meskipun Allah adalah pencipta dari 3 karya ajaibnya tadi, kita dapati Ia juga adalah Allah pemelihara. Dan pemeliharaan Allah atau providensi Allah ini nyata dengan memberi ketetapan, yaitu Tauratnya, firman-Nya, sehingga dunia tidak menjadi chaos atau kacau. Sekalipun bumi penuh dengan bencana seperti yang kita alami saat ini. Banjir di Kalimantan, dengan erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur, belum lagi dengan gempa bumi di berbagai tempat, angin badai, dan banyak lagi bencana alam. Tetapi di dalam tangan-Nya Allah pencipta semuanya menjadi baik. Amin, saudara. Yang kedua, mengapa kita memuji Tuhan? Karena Dia adalah Raja. Dia Tuhan atas segala ciptaan. Berarti Dia adalah Raja atas alam semesta ini. Dan itu ditegaskan pada ayat yang ke-13. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya nama-Nya saja yang tinggi luhur. Keagungan-Nya mengatasi bumi dan langit. Hanya nama-Nya saja yang tinggi. Saudara perhatikan kalimat ini. Dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari diterjemahkan, sebab nama-Nya lebih agung dari segala nama. Ini berarti, saudaraku, nama-Nya lebih agung dari raja-raja besar yang pernah ada di dunia ini. Sebab itu, lagi lagu dari Insinyur Niko tadi, kita patut berkata,
keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Kupuji, kusembah. Kupuji, kusembah. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, alasan kedua memuji Tuhan karena Tuhan adalah Raja. Karena hanya nama Tuhan yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi segala sesuatu. Itulah juga yang menjadi ajakan Nabi Yesaya kepada penduduk Yerusalem. Di sana tertulis dalam Yesaya pasal 12 ayat 4 sampai 6. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Lagi, namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya yang mulia. Baiklah itu diketahui di seluruh bumi. Ayat yang ke-6, berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Seulang lagi ayat yang ke-6 dari Yesaya pasal 12 ini. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Artinya Dia Raja ada di tengah-tengahmu. Haleluya. Bukankah ini adalah Allah kita, saudara? Allah Immanuel. Allah di dalam pribadi bayi kudus yang lahir di Bethlehem, yang kita rayakan dalam Natal beberapa waktu lalu. Rasul Yohanes telah memberi kesaksian tentang kehadiran sang bayi kudus ini. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 kita jumpai di sana, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus Raja damai di tengah-tengah kita. Bila Dia adalah Raja di atas segala raja, mengapa kita tidak memujinya dan mempermuliakannya di dalam dan melalui hidup kita? Sebab itu biarlah ini menjadi komitmen kita saat menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan kita lewati di tahun 2022 nanti, yang beberapa jam lagi kita akan masuki. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa kita memuji Tuhan? Alasannya karena Allah penyelamat umatnya. Ajakan pujian ini akhirnya ditujukan kepada umat Israel yang sudah mengalami karya penebusan dari Sang Pencipta ini. Pada ayat yang ke-14, Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Karya penebusan ini digambarkan dengan Allah berkenan meninggikan tanduk. Kita dapat membandingkan dengan Mazmur 92 ayat yang ke-11. Di sana tertulis, tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng, aku dituangi dengan minyak baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, meninggikan tanduk berarti membuat siap dan berani untuk menghadapi musuh-musuhnya. Alangkah indahnya. Ia meninggikan tanduk kehidupan umatnya. Meninggikan tanduk kehidupan saudara dan saya untuk kita siap masuki tahun 2022. Dan berani untuk menghadapi apapun yang terjadi di tahun yang akan kita masuki ini. Sebab tanduk adalah lambang kekuatan dan kekuasaan, sehingga menjadi kehormatan bagi Israel di tengah-tengah bangsa, dan tentu menjadi kehormatan bagi kehidupan umat Tuhan masa kini, kehidupan saudara dan saya sebagai umatnya di tengah-tengah bangsa ini. Sebab Israel sebagai bangsa pilihan Allah memiliki hubungan yang khusus dengannya, umat yang mendapat kasih karunia Allah dan dekat pada Tuhan. Bukankah begitu hidup saudara dan saya? Telah beroleh kasih karunia-Nya, keselamatan yang diberikan melalui karya Kristus, dan beroleh hidup di dalamnya. Sebab itu kita patut memujinya, saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hanya mereka yang mengalami karya penebusan Allah dapat memuji Tuhan.
dengan tulus dan benar. Mazmur ini seharusnya menjadi dorongan buat umat tebusan Kristus untuk bertambah-tambah dalam memuji dan membesarkan namanya di hadapan semua ciptaan lainnya. Sebab inti pujian, saudara-saudara, terletak pada dua hal, yaitu pertama, pengakuan akan keagungan Tuhan, dan yang kedua, pernyataan akan ketergantungan mutlak segala sesuatu kepada penciptanya. Dan ini terjadi hanya pada orang-orang yang telah mengalami karya penebusan Kristus. Dengan pengakuan akan keagungan Tuhan dan ketergantungan mutlak kepadanya tidak hanya disuarakan, tapi pujian itu terletak pada hati dan hidup orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Pertanyaannya adalah, saudara, apakah itu ada pada hati dan hidup saudara dan saya? Sebuah pertanyaan yang segera harus dijawab malam ini juga. Sebagai penutup, saudaraku, bila dalam menjalani hari-hari di tahun yang sebentar lagi kita lewati, kita kehilangan pujian kepada Allah karena kehidupan yang terbebani dengan kesulitan, kesukaran, dan kesesakan karena pandemi ini atau hidup masalah yang lain, sehingga kita menjadi ragu memasuki tahun yang baru 2022. Sadarilah bahwa Tuhan Yesus yang adalah pencipta, raja, dan penyelamat umatnya menyertai saudara dan saya. Ada sebuah eksperimen yang dilakukan oleh para peneliti kepada beberapa ekor tikus. Tikus-tikus ini dimasukkan ke dalam tangki yang penuh dengan air. Berapa lamakah tikus-tikus ini dapat bertahan sebelum mati tenggelam? Ayo Bapak Ibu, kira-kira berapa lama? Berapa jam? Penelitian itu menyimpulkan waktu rata-rata tikus dapat bertahan adalah 17 menit. Kemudian tikus-tikus tersebut diselamatkan dalam tanda kutip sebelum mereka tenggelam. Tikus-tikus itu dikeringkan, dikembalikan ke kandang, diberi makan dan dibiarkan bermain lagi. Selang beberapa lama, tikus-tikus yang sama dijadikan subjek eksperimen untuk ditenggelamkan lagi. Menurut Bapak Ibu Saudara-saudara, berapa lama mereka dapat bertahan? Menarik sekali Bapak Ibu. Waktu bertahan mereka jadi meningkat. Dari yang tadinya 17 menit menjadi 36 jam. Wow, luar biasa. Apa penyebab perbedaan ini? Para peneliti itu percaya dan menyimpulkan tikus-tikus ini dapat bertahan karena sebuah pengharapan dari pengalaman adanya pertolongan di masa lalu. Itulah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Pertolongan Allah di masa lalu menjadi pengharapan kekuatan untuk menjalani hidup masa kini dan masa depan kita. Pertolongan yang dialami oleh pemazmur dari Mazmur 121 pada ayat yang ke-8 di sana dikatakan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Menjaga keluar masuk kita ke tahun 2022. Satu jaminan yang pasti saudara. Namun di awal Mazmur 121 ini, pemazmur mempertanyakan, dari manakah datangnya pertolonganku? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Mari Bapak Ibu Saudara, kita jawab bersama dengan pengakuan dan keyakinan pemazmur ini. Dalam ayat yang kedua sana katakan, yuk kita baca bersama, atau kita sebut bersama, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kepadanya kita memuji Tuhan pencipta, juga raja dan penyelamat hidup umatnya, hidup saudara dan saya. Sebab itu kita memuji Tuhan. Selamat Natal 2021 dan memasuki tahun 2022. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Allah, pencipta, raja dan penyelamat umatnya. Kami mau memuji-muji nama-Mu Tuhan, mempermuliakan Engkau di sepanjang hidup kami. Kami boleh memuji-muji Engkau atas perbuatan-Mu yang ajaib
pertolongan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami, tak kala kami melewati tahun 2021 di tengah-tengah masa-masa sulit karena masih dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dan pertolongan-Mu itu menjadi jaminan kami bahwa Engkau akan terus memberikan pertolongan pada kami tak kala kami menjalani hari-hari di tahun yang baru, tahun 2022, yang beberapa jam lagi kami akan masuki. Dalam anugerah-Mu, biarlah kami boleh terus menjalani hari-hari tahun 2022 dan kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang bersukacita, kehidupan yang boleh terus melayani Tuhan, kehidupan yang boleh terus menyatakan kebaikan dan kemurahan-Mu, dan kehidupan yang menyaksikan karya besar-Mu, dan boleh melalui hidup kami orang-orang sekitar kami terberkati. Dan lebih daripada itu, mereka boleh mempermuliakan Engkau melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu bagi kehidupan jemaat-Mu, yang Engkau mampukan mereka di tahun yang baru nanti. Mereka boleh terus hidup setia menjadi murid-murid Kristus, yang boleh terus setia, bahkan semakin bertambah-tambah dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu bagi gereja Kristus Jembatan Hitam, baik pusat maupun pos. Kau memberkati baik setiap kami rohaniwan, para majelis, para penatua, dan juga untuk setiap aktivis, badan pengurus bagian-bagian, guru-guru sekolah minggu, bahkan juga untuk guru-guru PAUD Cahaya Kasih. Tuhan, Kau memberkati kami, terus berikan kekuatan, hikmat, kasih karunia untuk boleh menjalani hari-hari di tahun 2022. Dan itu cukup dari apa yang boleh kami harapkan. Jangan lalui kami Tuhan. Kami tidak akan mampu berjalan tanpa Tuhan. Karena itu Tuhan, kami tidak akan beranjak kalau Engkau tidak bersama kami. Biar itu menjadi satu tekad dan komitmen kami untuk boleh terus hidup melayani-Mu. Terima kasih Bapa. Genggam kami, setiap kami yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan Tuhan, untuk boleh Engkau pakai kami melakukan banyak perkara besar dalam gereja-Mu ini, baik pusat maupun pos Cengklong. Kami menyerahkan untuk program-program yang kami akan buat di tahun 2022. Biarlah program-program yang nyata, yang menurut pimpinan tuntunan Tuhan diberi kepekaan pada kami, sehingga boleh setiap program boleh menumbuh kembangkan jemaat Tuhan, baik pusat maupun pos. Dan menyerahkan untuk PAUD Cahaya Kasih, biar kira Tuhan kami rindukan, boleh sebagaimana kami rencanakan tanggal 3 Januari 2020 kami sudah mulai belajar tatap muka. Anak-anak PAUD Cahaya Kasih akan datang ke kelas, berinteraksi lagi bersama teman-teman dan guru yang mengajar. Biar Engkau berkati baik guru maupun anak-anak, orang tua yang mengantar dan menunggu serta membawa pulang anak-anaknya. Tuhan, jaga dan lindungi kami dari virus yang kami tidak tahu kapan berakhirnya ini. Tuhan, biarlah Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Kau tahu apa yang menjadi pergumulan jemaat-Mu di tahun 2022. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi rencana mereka. Tuhan, Kau hadir di sana, sehingga apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka rancangkan datangnya daripada Tuhan, sehingga rancangannya boleh mendatangkan damai sejahtera. Dan apapun yang mereka buat boleh berhasil dengan apa yang mereka buat untuk dan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa seru kami, dan kami memasuki tahun 2022 dalam kasih setia Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa sebagaimana Tuhan Yesus telah ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Haleluya.